Oke, kembali lagi dalam tutorial Google Earth Engine. Masih bersama saya Satria Gasa. Jadi dalam video ini kita akan membahas mengenai data suhu udara dalam Google Earth Engine. Nah, sebenarnya data suhu udara itu ada banyak sekali. Jadi beberapa satelit cuaca itu memiliki data suhu udara. Nah, salah satu yang memiliki data itu adalah data satelit ERA 5 atau ERA 5. Nah, dalam video ini kita akan membahas bagaimana caranya menggunakan data satelit ERA 5 untuk mengekstraksi data suhu udaranya. Oke, script yang kita gunakan itu sudah saya berikan dalam modul, jadi bisa langsung digunakan dalam code editor Earth Engine ini. Oke, pertama kita buka dulu scriptnya sehingga bisa diproses. Nah, seperti biasa, yang pertama itu adalah sumber datanya. Nah, ini sumber datanya kita menggunakan ERA 5 yang daily. Jadi, ERA 5 itu punya dua produk data satelit. Jadi, yang satu adalah yang daily atau yang harian, sedangkan yang kedua adalah data yang monthly atau bulanan. Nah, di tutorial ini kita akan menggunakan yang daily. Tapi jika dirasa perlu untuk mengubahnya menjadi yang monthly, itu juga bisa. Tinggal mengubah snippet yang ada di sini saja. Oke, yang berikutnya adalah select. Ini adalah untuk memilih band yang kita butuhkan. Nah, di ERA 5 ini ada banyak sekali band yang dimiliki. Salah satunya adalah suhu udara. Suhu pun ada suhu maksimum, suhu minimum, dan juga suhu rata-rata. Nah, di tutorial ini kita menggunakan suhu rata-rata udara pada ketinggian 2 meter dari permukaan tanah. Kemudian yang berikutnya adalah filter yang berupa filter tanggal. Jadi kita tidak mengambil seluruh data yang dimiliki ERA 5, tapi kita hanya memotong saja pada tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Desember tahun 2019, yang artinya kita menggunakan data 1 tahun. Oke, berikutnya adalah border. Nah, ini kita gunakan untuk membatasi wilayah kajian. Jadi kalau kita tidak menggunakan batas wilayah kajian, maka yang akan ditampilkan adalah data satu dunia atau data global. Nah, jika dengan batas ini kita memotong hanya pada wilayah ini saja yang ditampilkan, sehingga processingnya akan jauh lebih ringan. Kemudian yang berikutnya ini digunakan untuk mengkonversi suhu yang tadi ada pada data ERA 5. Jadi di data ERA 5 itu yang tercatat suhunya adalah dalam satuan Kelvin. Nah, jika kita ingin menggunakan satuan suhu yang lainnya, misalnya Celsius yang umumnya kita gunakan, itu kita perlu memprosesnya dulu dengan cara mengurangi dengan 273,15. Oke. Sehingga nanti keluarannya itu adalah Celsius. Jadi itu akan lebih mudah kita interpretasi daripada angkanya menggunakan Kelvin. Oke ya. Berikutnya ini adalah visualisasinya. Minimumnya adalah 25 dan maksimumnya adalah 29. Jadi rentangnya cuma 4 derajat Celcius saja. Kemudian paletnya kita gunakan warna hex. Bisa juga jika ingin menggunakan warna dalam teks bahasa Inggris, misalnya red, blue, green, dan seterusnya juga bisa. Nah, kemudian kita pasang untuk memfokuskan
lokasi kajian, kita pasang map.setCenter. Ada pada koordinat sekian dengan zoom level 5. Dan yang terakhir adalah menampilkan citranya, tapi kita batasi dulu, yaitu min-nya. Karena kalau tidak dibatasi, nanti citranya akan banyak sekali, sehingga Google Earth Engine akan bingung sebenarnya citra mana yang mau ditampilkan. Karena dari sekian banyak data daily ada 365, harus diambil salah satu saja yang akan ditampilkan. Jadi kita akan menampilkan data rata-ratanya atau min. Dan diklip pada border yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian ini untuk menampilkan citranya pada tampilan layar Google Earth Engine. Oke, kita langsung run saja. Nah, ini adalah citranya yang sudah muncul di layar. Memang untuk satelit-satelit cuaca itu resolusinya agak rendah. Yang ini resolusinya kalau tidak keliru adalah 0,25 arc degree. Jadi memang satelit-satelit cuaca itu resolusinya relatif kecil dibandingkan satelit-satelit lainnya, misalnya seperti satelit sumber daya ataupun satelit yang memiliki kepentingan untuk hal lain. Oke, kita lihat ya. Yang berwarna biru adalah yang paling dingin atau suhu udaranya paling rendah, yaitu 25 derajat Celcius atau lebih rendah. Nah, wilayah-wilayah itu bisa ditemukan di yang berwarna biru. Nih. Nah, sedangkan yang berwarna merah, tidak terlalu banyak ya, itu adalah yang memiliki suhu paling tinggi. Kita bisa cek, ada beberapa lokasi. Ini di Sulawesi ada yang merah. Nah, ini ada yang beberapa piksel yang warnanya merah. Kemudian, dominasinya adalah di antara 25 sampai 29, yaitu warna-warna hijau muda, kuning, dan seterusnya, yang bukan biru maupun merah. Tuh. Jadi dengan satelit ERA5 ini kita bisa menampilkan distribusi suhu udara di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Tuh. Nah, kita juga bisa nantinya mengekstraksi wilayah ini suhunya berapa, kita cantumkan dalam grafik. Nah, itu akan saya sampaikan di video berikutnya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Selamat mencoba.